Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wa rahmanir rahim wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh min akhiril anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Ikhwatu iman, ibu-ibu, bapak-bapak, para pemuda dan para pemudi yang sama-sama mengharapkan ridho serta pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, puji beserta syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah yang maha suci dan Allah yang maha tinggi, yang masih mengizinkan kita semua untuk berhimpun pada kesempatan pagi hari ini. Ucapan terima kasih, penghargaan yang setinggi-tingginya teriring doa jazakumullahu khairan saya sampaikan kepada ikhwatu iman, keluarga besar Persis dan badan otonom di Kecamatan Katapang ini yang telah berkenan mengundang saya pada kesempatan pagi hari ini. Ikhwatu iman yang saya muliakan, sebelum saya masuk ke tema pembahasan kita, izinkan saya untuk menyampaikan apresiasi saya kepada ikhwatu iman sekalian, wabil khusus jamaah Persis di sekitaran Kabupaten Bandung. Kenapa saya ingin menyampaikan apresiasi ini? Karena dari sekian banyak kota dan kabupaten, bahkan provinsi yang saya datangi, ketika saya berjumpa dengan jamaah-jamaah Persis, maka saya melihat ghirah atau semangat untuk mengkaji ilmu tentang agama Islam itu yang paling besar dan paling hebat ada di Kabupaten Bandung. Saya sering menyampaikan bahwa pengajian-pengajian semacam ini harus tetap tumbuh, harus tetap berkembang di tengah-tengah kita. Karena bagi saya Jamiah Persatuan Islam itu ada dan akan tetap hadir di bumi Nusantara ini, bahkan di dunia ini, itu lewat kajian-kajian. Saya juga ingin menegaskan bahwa sampai hari ini gerakan Persatuan Islam itu masih dan harus tetap konsisten di pendidikan dan dakwah. Saya perlu menyampaikan ini secara loud and clear, secara tegas dan jelas, agar kemudian kita tidak kehilangan arah. Persis itu akan tetap setia di pendidikan dan dakwah. Adapun momentum politik 2024 itu hanyalah wasilah bagi kita untuk menegakkan dan memperjuangkan kepentingan-kepentingan dakwah. Jadi izinkan saya mengingatkan, saya sangat tidak berharap momentum politik 2024 justru melupakan kita akar asar sejarah Jamiah Persatuan Islam yang dulu oleh para sepuh dan pini sepuh kita dihadirkan untuk kemudian menghidupkan dakwah Quran dan Sunnah di semesta raya ini. Ikhwatu iman yang saya muliakan, hari ini izinkan saya untuk menyampaikan satu potongan ayat Al-Quran saja. Dan potongan ayat Al-Quran ini adalah satu dari sekian banyak potongan ayat Quran yang familiar, yang sangat bersahabat dengan telinga kita. Potongan ayat ini bahkan bagi beberapa kelompok Islam disebut sebagai rukun pelaksanaan khutbah Jumat. Sementara bagi kita di Jamiah Persatuan Islam, potongan ayat ini hanyalah potongan ayat sebagaimana potongan-potongan ayat yang lain yang ada di dalam Al-Quran, yang kemudian difungsikan untuk memotivasi keimanan dan ketakwaan kita. Potongan ayat yang saya maksud adalah Al-Quran surah Ali Imran ayat ke-102. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ayat ini adalah ayat yang pendek. Ayat ini insya Allah sudah kita hafal bersama-sama. Hanya memang ayat ini perlu kita tafsirkan,
Dan lebih dari itu perlu kita ejawantahkan dalam tindakan dan perilaku kita sehari-hari. Ayat ini mengajarkan kepada kita minimal dua hal. Yang pertama, ayat ini mengajarkan kepada kita, sebetah apapun kita hidup di dunia, kematian pasti akan menyapa kita semua. Sejarah dunia mencatat ada begitu banyak orang-orang kaya yang memiliki kekuatan luar biasa. Ada banyak pemimpin-pemimpin bangsa-bangsa di dunia yang memiliki kekuatan politik yang luar biasa, tapi ternyata ketika berhadapan dengan malakul maut, mereka tidak bisa menghindarinya. Saya berikan contoh, di Kuba ada seorang presiden yang berkuasa lama, namanya Fidel Castro. Orangnya kuat luar biasa, kalau orasi hebatnya luar biasa. Fidel Castro berakhir dengan kematian. Di Prancis kita mengenal ada seorang jenderal yang luar biasa hebat, namanya Napoleon Bonaparte. Dia adalah orang yang sangat berkuasa, dia ahli strategi perang, dia adalah orang kaya yang luar biasa. Tapi ketika malakul maut tiba, ia pun tidak bisa menghindarinya. Di republik ini dulu ada seorang presiden yang berkuasa 32 tahun lebih, diberikan pangkat bahkan jenderal bintang 5, disebut sebagai jenderal besar, Haji Muhammad Soeharto. Berkuasa lama di republik ini, memiliki kekayaan yang luar biasa banyak, yang tidak hanya ia miliki sebagai pribadi, tapi dimiliki oleh keluarganya. Ketika sakit, Pak Harto lalu kemudian diberikan fasilitas dari negara untuk masuk ke rumah sakit paling hebat, namanya RSPAD Gatot Subroto. Diperiksa oleh dokter-dokter yang paling hebat dengan alat kesehatan yang paling hebat. Tapi ketika malakul maut datang, maka Pak Harto pun tetap berpulang ke rahmatullah. Ini menunjukkan kepada kita, sehebat apapun kita, sebetah apapun kita hidup di dunia, kita pasti bakal mati. Oleh karena itu, melalui ayat yang tadi saya bacakan, Allah cuma pengen matilah kita dalam keadaan menjadi muslim sejati. Allah nggak pengen kita mati di sebuah tempat, di sebuah waktu, dengan sebab musabab tertentu. Makanya Allah lalu kemudian merahasiakan 3 hal tentang kematian. Ibu, bapak, dan saya, Allah rahasiakan kapan matinya. Ibu, bapak, dan saya, Allah rahasiakan di mana matinya. Ibu, bapak, dan saya dirahasiakan oleh Allah tentang sabab musabab kematian kita. Oleh sebab itu bagi kita tidak usahlah lalu kemudian mendesain atau berdoa kepada Allah, ya Allah abdi mah hoyong mau teh pas tahajud. Saur Allah teh ka malaikat teh cabut nyawana pas tahajud. Sudah beberapa tahun malaikat laporan sama Allah, ya Allah ieu teh ngarudatkeun jelema teh kunaon kitu, ari maot na cenah hayang pas tahajud tapi tahajudna tara. Ya Allah, saya mah pengen wafatnya hari Jumat, karena kalau wafatnya hari Jumat itu ciri dari ahli surga. Lah kalau begitu persoalannya, lalu bagaimana dengan Nabi yang dilahirkan hari Senin, wafatnya hari Senin? Aya jalmi tos ngap-ngapan, bojona teh sumping ka dokter, dok pokoknya mah pertahankanlah dugikeun ka Jumaah. Kitu ge bari salah, eta teh sudah hari Jumat, karena hari Kamis pukul 22. Di kita pergantian waktu itu maghrib. Da si ibu natara ngaos. Eta ka dokter teh manikeun pokona mah angkosan 2 jam deui we. Engke kan pamitos jam 12, jam 12 langkung hiji, wios ngantunkeun ge da eta mah dinten Jumaah. Nggak usah kayak gitu. Oleh sebab itu saya pun menyarankan kepada kita, tolong hati-hati dalam menafsir kematian. Ada orang wafat di WC lalu kemudian rame jamaah teh, ih katanya uyuhan mautna di WC, cirining eta teh kalakuanana teu bener. Siapa yang tahu bahwa dia ke WC itu di sepertiga malam terakhir justru untuk mengambil air wudhu, dalam konteks ia akan melaksanakan sholat tahajud. Oleh sebab itu ikhwatu iman yang saya muliakan, bagian kedua yang lebih panjang yang akan saya bahas pada kesempatan pagi hari ini adalah bagaimana caranya agar Allah
memberikan predikat kepada kita bahwa kita itu muslim sejati. Saya membaca sejumlah kitab yang ditulis oleh Imam Hasan Al-Banna. Imam Hasan Al-Banna adalah pendiri gerakan Ikhwanul Muslimin. Selepas beliau membaca 30 juz Al-Quran, 114 surat, 6.236 ayat, lalu kemudian beliau menyimpulkan ada beberapa ciri yang harus kita penuhi kalau kita pengen disebut sebagai muslim sejati. Yang pertama, Imam Hasan Al-Banna mengatakan muslim sejati itu punya karakter salimul akidah. Akidahnya beres, akidahnya suci, akidahnya bersih, akidah dan tauhidnya tegak lurus kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tolong dicatat, kalau kita pengen disebut sebagai muslim, tegak lurus itu hanya kepada Allah, tidak dengan yang lain. Iya mani gagah ngobrol, tegak lurus kasih anu, tegak lurus ke partai anu, enggak. Kita hanya diminta oleh Allah tegak lurus sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa kita perlu salimul akidah? Imam Hasan Al-Banna menyampaikan orang yang kemudian punya karakter salimul akidah, maka kemudian ia akan punya dua karakter. Yang pertama huriyah. Apa huriyah itu? Orang yang akidahnya beres, maka jiwanya akan merdeka. Dia tidak akan terpenjara oleh dunia, dia tidak akan dijajah oleh dunia. Anak-anak kita kalau kemudian akidahnya beres, maka ia akan menomorsatukan kepentingan Allah Subhanahu wa ta'ala di atas kepentingan yang lainnya. Huriyah, merdeka. Dulu di Tasikmalaya ada seorang kiai yang mendirikan pesantren Sukamana, namanya Kiai Haji Zainal Mustafa. Waktu penjajahan Jepang waktu itu, orang-orang diminta untuk melakukan penyembahan terhadap matahari. Setiap pukul 8 orang diminta untuk menghadap ke arah timur dan membungkuk pada matahari. Kiai Haji Zainal Mustafa lalu kemudian melakukan perlawanan. Apa yang terjadi pada Kiai Haji Zainal Mustafa karena melakukan perlawanan itu? Dia lalu kemudian ditangkap. Apakah cukup ditangkap? Tidak. Kakinya lalu kemudian diberikan tali. Lalu kemudian tali itu disandarkan pada sebuah mobil. Kiai Haji Zainal Mustafa lalu kemudian diseret dari mulai pesantren Sukamanah di Singaparna sampai alun-alun kota Tasikmalaya. Jaraknya kurang lebih 13 km. Sebagian kulitnya terkelupas, sebagian dagingnya lalu kemudian terkelupas. Tubuhnya dilumuri darah. Lalu kemudian ditanya oleh penjajah Jepang, apakah Anda akan tetap melawan kami? Jawabannya, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Saya tegak lurus kepada Allah, saya beriman kepada Allah, dan tidak ada yang saya lebih takuti ketimbang Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang terjadi pada Kiai Zainal Mustafa? Untuk memberikan rasa takut, Jepang lalu kemudian membawa Kiai Zainal Mustafa ke Jakarta, tepatnya ke pantai utara Jakarta. Lalu kemudian disitulah kepalanya dipenggal, terpisah dari tubuhnya untuk membela satu kalimat, la ilaha illallah. Dan kalau kita baca sejarah, karena hal itulah lalu kemudian sahabat-sahabat kita di Nahdlatul Ulama di Jawa Timur lalu kemudian mereka menggelorakan resolusi jihad. Dan karena resolusi jihad itulah lalu kemudian kelompok santri dan ulama melawan penjajah Jepang dengan kalimat takbir. Jadi saya pengen mengingatkan, kalau sekarang ada orang takut dengan takbir, kalau sekarang ada orang karena ada sekelompok umat Islam berteriak takbir, lalu kemudian mereka dianggap sebagai orang-orang yang tidak patuh terhadap negara, maka orang-orang semacam ini harus dicek kemampuan sejarahnya. Republik ini dimerdekakan dengan dua kalimat, merdeka dan takbir. Itulah orang yang salimul akidah, huriyah, jiwanya merdeka. Yang kedua, asyaja'ah. Orang yang punya karakter salimul akidah, maka dia akan tumbuh menjadi pribadi yang pemberani. Dalam makna yang lebih eufemistik disebut sebagai orang-orang yang optimis. Kalau anak-anak kita beres akidahnya, dia akan tumbuh menjadi anak-anak yang pemberani, seperti anak-anak di Gaza, Palestina. Bayangin, anak-anak kecil usia 14-15 tahun. Sebagian mereka pernah saya temui
ketika saya mengantarkan secara langsung 2 ambulans dari Jabar bergerak ke Gaza, Palestina. Ketika saya temui anak-anak itu usianya 14-15 tahun, bahkan ada yang lebih muda ketimbang itu. Lalu kemudian kemarin ketika Israel melakukan invasi terhadap Palestina, dan itu sampai sekarang masih terjadi, apa yang dilakukan oleh anak-anak itu? Anak-anak itu hanya berbekal ketepel, anak-anak itu hanya berbekal kerikil-kerikil kecil, anak-anak itu hanya berbekal batu-batu kecil. Mereka lalu kemudian berdiri di depan tank Israel yang dengan logika apapun gak mungkin batu kecil mengalahkan tank Israel. Tapi kenapa mereka berani? Karena akidahnya beres. Saya pernah berdiskusi dengan anak-anak itu, lalu kemudian saya tanya, kenapa Anda punya keberanian semacam itu? Jawaban mereka sederhana. Bagi anak-anak Palestina, bagi para pejuang di Palestina, kematian itu adalah jembatan yang mempertautkan antara kehidupan dunia yang sementara dengan kehidupan surga yang abadi selamanya. Jadi mereka itu mati itu sesuatu yang dirindukan, karena dengan mati mereka akan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dah kunaon orang sieun maut ngan ukur hiji masalah nama teu yakin orang teh asup surga, kan gitu. Sok di dieu lamun yakin Ustad Wios lah maut abdi mah ayeuna pas ningali ustad. Kalau yakin mah kan gitu. Dan ketidakyakinan itu bukan hanya milik bapak ibu, termasuk saya. Saya juga nggak yakin kok masuk surga. Bahkan saya mungkin hisabnya lebih berat ketimbang bapak dan ibu. Bapak dan ibu cuma mendengar kata-kata baik. Saya kalau hanya cuma bisa berkata baik tapi tidak melakukan tindakan baik, maka apa yang terjadi? Kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Allah akan murka sama saya karena saya cuma bisa bicara baik tapi tidak bisa melakukan tindakan baik. Maka minimal saya sering cerita, minimal saya itu untuk menunjukkan teladan, saya berupaya semaksimal mungkin gak pernah datang terlambat ke sebuah pengajian. Itu prinsip. Makanya ditinggali itu jam sabaraha, ditinggali jam sabaraha. Bahkan saya sering, sayanya udah datang jamaahnya belum. Nah, apa-apa. Sok we, da Rasul ge kitu. Rasul ge sok ngantos jamaah di masjid, ya. Jadi sok kama jam genep ngaos teh abdi di jam genep, bapak ibu mah jam 8 ya kan. Insyaallah abdi balik. Itu salimul aqidah. Ya. Yang kedua, sahihul ibadah. Muslim sejati itu punya karakter ibadahnya sahih. Ibadah itu nggak perlu lama, nggak perlu panjang, nggak perlu banyak, nggak perlu sebentar, nggak perlu sedikit. Ibadah itu perlunya nyuruh karena contoh di Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya 2 tahun yang lalu diminta oleh Pak Gubernur jadi petugas haji daerah, membersamai kloter 37 Kabupaten Bandung yang di dalamnya ada jamaah Persis, sebagian lagi jamaah non Persis. Karena jamaah Persis mah sudah terlatih manasik, punya pembimbing, mereka jalan sendiri. Saya lalu kemudian diamanahi untuk menemani jamaah non Persis. Pas umroh, tiba-tiba jamaah nanya, Ustaz Tatan, kunaon Ustaz Tatan mah teu ngadoa, mani asa kieu-kieu teuing umroh teh, tawaf teh asa gampang-gampang teh, ngan ukur tina ruknul yamani ka ruknul aswadi ngadoa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Asal lebar Ustaz. Apa jawaban saya? Bu, engke deui ibu ge lamun salat tongan ukur Allahu Akbar, tongan ukur ruku, tongan ukur sujud, di tengah-tengahnya joget we ameh leuwih sehat. Ibadah itu nggak pakai logika. Ibadah itu kita tunduk patuh pada Allah dan kita tunduk patuh pada contoh Rasulullah, titik. Itu aja. Habis itu beres semuanya, umroh beres. Setelah itu mau tarwiyah, jamaah teh Ustad Persis mah tarwiyah ya.
Kalau Ustaz tarwiyah nggak? Tarwiyah saya bilang. Allah gimana atuh kita? Hayu tarwiyah. Terus mereka nanya, Ustaz tapi capeknya tarwiyah teh. Bu, upami ibu ibadah haji alim capek, calik di bumi nonton YouTube. Itu. Makanya di Jamiah Persatuan Islam mani arapal kana dalil. Sallu kama ra'aitumuni usolli. Khuduni manasikakum. Arapal. Lamun aya jelema salatna rada beda langsung ibu. Sallu kama ra'aitumuni usolli. Salat teh sing bener. Eta manaha salat teh siga kitu. Eta teh bid'ah teh dolalah teh finnar. Ece mah ih salat teh lain ngadeukeutkeun ka pangeran, tapi ngadeukeutkeun ka neraka. Boleh kayak gitu? Boleh dakwahnya, tapi caranya nggak boleh gitu. Di dia aya lulusan Tamhidul Mubalighin nya ibu-ibu. Lulus Tamhidul Mubalighin apa dalil ngan ukur hiji eta-etana. Ya Allah tiap nu salat diilikan gitu. Sahadeui ya nu salah, enggak usah gitu. Da dalilna ge sallu kama ra'aitumuni usolli. Salatlah kalian sebagaimana aku salat. Rasul ngajarin anak-anaknya sholat, ngajarin umatnya sholat, ngajarin keluarganya sholat, tidak dengan kata-kata sallu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah kamu sebagaimana kamu melihat aku sholat. Jadi lamun bapak hoyong budakna rajin ka masjid, cukup bapak esok ka masjid. Ya mah ayo ngomong jangan ke masjid berjamaah 27 derajat. Hari bapak kunaon cicing wae? Iya Persib kagok. Ibu-ibu jangan ieu ruhamau bainahum. Ciri umat Islam teh saling mencintai antara yang satu dengan yang lainnya, saling menjaga martabat, saling menjaga kata-kata. Ujang teh kudu sing bager ka babaturan teh. Tong siga tetangga urang tuh, tetangga urang maresep eta ngomongkeun batur, jaba eta beunghar duitna duka ti mana. Cek budakna teh ari sia cenah karek ngomong kitu ka urang. Tak bisa. Ayo ibadah yang benar. Salah satu kelebihan di Jamiah ini, ibu dan bapak diajarin oleh para asatid kita, diajarin pada masyayikh kita tentang ibadah-ibadah yang nyunnah. Tapi saya mohon pengetahuan itu harus bergeser menjadi tindakan. Bapak ibu teh apa lamun aya nu saum tiap poe padahal lain ke Ramadan dan bukan hukuman pasti dicarang. Kunaon puasa teh mani tiap poe? Ieu puasa sunnah mah aya ge tengah bulan, Senin Kemis, Daud, Taswa Asyura. Oh mohon atuh ce ari kitu mah. Hari aja sok saum naon wae. Sing inget ya, teu meunang saum tiap poe. Nu aya ge Senin Kemis, Taswa Asyura, saum tengah bulan, saum Daud. Mohon upami eueuh salat saumna sok nu mana wae. Sing inget teu meunang tiap poe saum. Hayu we bolak-balik kunaon? Karena enggak bisa jawab. Kita diajarin juga khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Kita tahu itu. Manusia terbaik adalah manusia yang belajar Al-Quran dan mengajarkan Quran. Apa? Sekarang saya mau tanya, siapa di sini yang anak kandungnya bisa Fatihah karena diajarin sama ibu dan bapaknya? So, tuh guru TK. Tahu nggak Pak Bu? Kalau boleh saya bermohon, khusus Fatihah itu ajarin sama bapak ibu. Kabayang eta pahalana budak tiap poe maca Fatihah minimal 17 kali. Kalau kita yang ajarin, pahala itu akan mengalir pada diri-diri kita. Ieu mah sagala teh disubkontrakeun ka ustad. Ustad pun anak itu teh acan tiasa ngaos. Ustad itu pun anak teh acan tiasa wudu. Ustad itu pun anak teh acan tiasa ABCDE. Enggak. Itu tanggung jawab kita. Maka saya bersyukur punya istri yang juga guru. Anak-anak saya diajarin Quran sama ibunya. Anak-anak saya setoran Al-Quran sama ibunya. Hari Ustadz naon, saya termasuk yang harus setoran Quran sama istri.
Karena hafalan Quran istri saya lebih banyak ketimbang saya. Dan saya nggak usah malu mengatakan itu. Saya punya 1 istri dan 4 anak. Saya ulang, 1 istri dan 4 anak. Yang kayak gini tuh sensitif soalnya. Masih ingat beberapa bulan yang lalu tiba-tiba Umi Lela istri saya itu ditanya, Umi, sahur jamaah di Banyaran laras Ustadz Tata nikah deh. Saya sampaikan ya, kalau saya nikah lagi pasti saya akan umumkan. Karena itu ibadah. Kalau bukan maksiat kenapa harus disembunyikan? Saya akan umumkan. Jadi lamun can aya pengumuman henteu katanya. Amat katapang tong anu salah. Dari istri lebih banyak hafalannya ketimbang saya. Dari 4 anak saya cuma bersaing dengan anak bungsu saya. Karena 3 anak saya hafalan Qur'annya lebih banyak ketimbang saya. Dan saya kalau kemudian setoran ayat itu kadang sama anak saya, sama Azri. Zri dengerin ya, Papa nih mau baca surat Al-Mulk. Zri dengerin ya, Papa sekarang mau naik ke surat Ali Imran, ke An-Nisa. Tolong perhatikan bacaan Papa. Dan saya minta maaf sama anak-anak saya, maafin ya Papa gak jadi teladan untuk hal ini. Jadi lamun orang belek ngaku. Karena kita nggak usah tampil sempurna di hadapan anak-anak kita. Kalau kita punya kekurangan lebih baik ngaku sama anak kita. Iya mau budak teh, mah bade setoran abasa ya udah sok abasa wa tawalla terus dia teh. Pas satu titik tertentu dia nggak tahu, mah ari ieu teh kelanjutanana naon? Jawaban indungna teh mani pondok kek anu diajar teteh atau mama. Saya kasih tahu ya ke anak-anak di sini, kalau ibu anda semacam itu, berarti ibu anda teh nggak tahu, hanya dia malu kalau ngaku. Nah, ikhwatu iman yang saya muliakan, sahihul ibadah. Ayo ibadah kita itu mesti sahih. Rasul sholat subuh biasanya nggak berhenti sebelum kemudian punggungnya terasa hangat. Jadi yang dimaksud dengan sholu kama ra'aitumuni usolli itu bukan hanya sholat subuh 2 rakaat. Tapi lihat Rasul itu kalau subuh itu Rasul nggak berhenti sebelum kemudian punggungnya terasa hangat. Artinya apa? Bacaan sholat subuh itu lebih panjang ketimbang sholat-sholat yang lainnya. Ya Allah, capek-capek sholat subuh ini ke masjid dibere Al-Kausar jeung Al-Ikhlas. Nah, itu paket hemat. Jangan gitu. Sama seperti Qiyamul Lail, sama seperti Qiyamul Ramadan. Biasakan, dinikmati bacaan imam itu. Sekarang beberapa bulan lagi kita akan masuk bulan suci Ramadan. Saya minta Katapang ini jadi teladan. Bikin kebijakan sama PC. Semua masjid yang ada di PC Katapang kita hidupkan one night one juz. Gagah gitu. Pokoknya 1 malam 1 juz. Jadi kalau Ramadannya 30 hari, orang ikut sholat tarawih di tempat itu, maka khatam Qur'annya. Bagus nggak? Bade. Ada orang mah antara bagus dan badai teh beda jawabannya. Kan gitu. Sok biasakeun. Di Jamiah Persatuan Islam yang saya ketahui itu yang sudah memulai 2 pesantren. Satu pesantren Kujang pimpinan Ustadz Isa Ansori. Yang kedua pesantrennya Ustadz Nasruddin Sarif. Yang lain belum. Sok mulai di Katapang. Kalau Katapang bisa melakukan itu, insya Allah jadi teladan. Amin. Amin nama tari kata. Ibu lalu ngobrol gini, Ustad kan kenging nganggo surat-surat pondok ari ngudag kenging mah kenging. Al-Kausar dibagi 3 ge kaci. Bismillahirrahmanirrahim.
inna a'tainakal kautsar, Allahu akbar. Kaci sah. Al-Ikhlas dibagi sabariji. Wah, pokoknya mah kita jadi teladan kata pang, teladanan pang terehna pokoknya. Jadi kacapangan pokoknya mah yeuh nya lamun hayang salat tarawih nu efisien dan efektif datang ka katapang. Al-Kautsar ge dibagi 3. Setelah sahihul ibadah, matinul khuluq. Ciri muslim sejati itu akhlaknya mulia. Dalam bahasa yang lain, matinul khuluq itu diterjemahkan menjadi strong karakter. Karakternya kuat. Kan kita sering ya mendapatkan pengajaran dari para masyayikh kita, innama bu'istu liutamima makarimal akhlak. Islam dan Rasul diturunkan untuk menyempurnakan akhlak manusia. Jadi saya minta kita harus jadi teladan di peradaban ini. Umat Islam harus jadi teladan peradaban. Tidak hanya kuat akidahnya, tidak hanya hebat ibadahnya, tapi elok akhlaknya. Lamun jadi pemimpin harus punya karakter sidik, amanah, fatanah, dan tabligh. Beberapa pekan yang lalu pimpinan pusat Persis mengumpulkan kurang lebih 500 para masyayikh, para ulama-ulama Persis dalam kegiatan daurah du'at di Hotel Savoy Homan. Lalu kemudian di saat itu kita ngobrolin dan merefresh ingatan kita tentang soal-soal kepemimpinan. Sampai sekarang jamaah Persis masih nanya, ini teh siapa yang harus dipilih? Maka Dewan Hizbah secara loud and clear, secara tegas dan jelas, pilihlah pemimpin sesuai dengan karakter pemimpin yang sudah ditetapkan oleh Dewan Hizbah. Siapa pemimpin yang harus dipilih? Sidik, amanah, fatanah, dan tabligh. Entong ngaranya deh. Jadi diantawis dulu anu sidik, amanah, fatanah, tabligh anu mana? Lamun Persis tuluy-tuluyan ngajawab persoalan ini, maka sampai Indonesia di akhir hayat, Persis pasti akan tetap terus ditanya oleh jamaah. Oleh karena itu, kalaulah boleh saya bermohon, jamaah itu silahkan mandiri. Sudah diberikan toolsnya, sudah diberikan perangkatnya, sudah diberikan syarat-syarat pokoknya. Silahkan berpikir kira-kira mana yang sidik, amanah, fatanah, dan tabligh. Jangan manja. Ieu mah hayu we pada simkuring teh kapok japil pres tim siasa PP Persis, DM dan WA ngaburu duel. Aya aliansi alumni pesantren Persis ngadukung nomor 2 naranya ka simkuring. Ustaz datan ieu kudu dikumahakeun, teuing wau ge hanteu. Senior saya, guru saya, Ustadz Ihsan jadi Kotimnas 01. Ustadz ini gimana? Nggak apa-apa. Kemarin ada anak-anak muda namanya Gempita, Ustadz kumaha ieu teh ka 02 keun bae. Ustadz naha diabur jamaah teh lain diabur. Semuanya sudah dikasih tali kendali, sidik, amanah, fatanah, dan tabligh. Jadi saya minta nggak manja. Apa sidik itu? Sidik itu benar. Benar dalam berucap, benar dalam bertindak. Cari anggota legislatif, cari calon presiden yang tidak ada jarak antara perkataan dan perbuatan. Kalau dia ngomongin tentang integritas, dia adalah orang yang pertama kali mencontohkan bagaimana integritas itu ditampilkan di ruang publik. Kunaon Rasulullah hanya dalam waktu 23 tahun Jazirah Arab berubah. Karena Rasul ngomong apapun dia jadi teladannya. Rasul ketika kemudian mengumumkan hukum pidana Islam yang mencuri lalu kemudian dipotong tangannya, tolong perhatikan kalimatnya. Rasul berdiri di hadapan para sahabat, lalu kemudian Rasul ngobrol. Mulai hari ini siapapun yang mencuri maka akan dipotong tangannya. Dan demi Allah, apabila putriku sendiri yang mencuri, aku sendiri yang akan memotong tangannya. Masyarakatnya tenang. Oh, Rasul mah negahkeun hukum teh lain jang masyarakat tungkul. Kula warga ge bakal kena ku hukum eta.
Masyarakat disuruh disiplin ngantri. Lamun bupati, gubernur, presiden cager, lamun manehna erek ka hiji tempat yang ngantri siga batur, teu kudu make wiwi-wiwi. Kan gitu. Saya kia-kia kemarin sampai hari ini masih jadi ketua harian Jabar Bergerak. Saya punya perwakilan di 27 kota kabupaten dan 657 kecamatan. Kalau saya akan datang ke sebuah daerah, lalu kemudian ketua Jabar Bergerak di kota kabupaten nelpon saya. Sejumlah ketua Jabar Bergerak kota kabupaten itu ada yang istri bupati, istri wali kota, mereka nelpon saya. Pak Ketua, kami sudah siapkan forrider, mau pakai forrider nggak? Jawaban saya enggak. Kudu pakai forrider. Era. Bagaimana mungkin presiden, gubernur, bupati tahu tentang kerumitan ngurus lalu lintas kalau setiap datang ke sebuah daerah lalu lintasnya lengang? Kudu ngasaan kumaha dah banjir dayeuh kolote nu matak ripuh, ibu-ibu geus nutup oratna kalah ka rokna disingsatkeun. Kan gitu. Ibu eta orat ustad daripada basuh. Kan gitu. Sok sidik. Kalau dia ngomong bahwa seluruh anak Indonesia punya hak mendapatkan pendidikan yang layak, maka bikin desain itu. Kalau dia bicara bahwa pembangunan itu tidak hanya pro growth tapi pro poor, lakukan itu. Maka saya ketika diwawancara di Risalah, saya bilang, cari pemimpin itu yang sidik, yang tidak berjarak antara ucapan dengan tindakan, yang amanah, yang gak khianat. 3 capres ini Pak Bu, semuanya ini bukan makhluk gaib. 3 orang ini ada, dan 3 orang ini pernah memimpin. Pak Anies pernah mimpin Jakarta, Pak Prabowo pernah mimpin Kementerian Pertahanan, Pak Ganjar pernah memimpin Jawa Tengah. Gimana cara ngukur amanah atau tidaknya? Bapak Ibu harus berupaya baca RPJMD mereka. Apa program mereka yang dijanjikan, lalu kemudian apa yang mereka lakukan. Anu ripuh memang urang teh mung maca. Nganukur ningali we. Ih ieu sigana bager, ih ieu sigana soleh, alah ieu mah gemoy. Ripuh Pak. Lamun orang milih presiden kulantaran bisa joget, pilih si Sesar. Kan gitu. Ayolah, rajin baca. Kenapa agama ini diturunkan dengan wahyu pertama? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Karena Allah pengen kita rajin baca. Ieu mah mun WA grup ya Allah tiap hari hoax bertebaran. Hati-hati. Bener teh nya ieu. Kan ibu bapak ge 5 tahun yang lalu milih saha sok? Kan erek nyebut ayeuna mah. Padahal itu teh dibela mati-matian. Teu bikin kaki ya Allah. Nomor 02 mah nya luar biasa naik kuda wae siga nabi. Lamun tiap anu naik kuda bisa jadi nabi, eta Bu, jalmi-jalmi di jalan Taman Sari caket ITB nu nyarakel kuda kabeh jadi nabi tadi. Dulu kan Pak Prabowo digituinnya. Terus aya deui anu milih Pak Jokowi. Ya Allah, Pak Jokowi manis sederhana. Eta ngalian sapatu wae ge ih maniku nyalira. Anak aing ge sarua. Dulu ada cawapres sholat di kereta nggak sambil duduk, menggelar sajadah. Luar biasa, ini nggak habis saya pikir. Itu lalu kemudian ada jamaah-jamaah Persis yang saking cinta dengan cawapres itu bikin caption, Masya Allah wa tabarakallah, inilah calon pemimpin umat, sholat di kereta saja sambil berdiri. Neng Arisia cager.
Apaan sholat di kendaraan sambil duduk? Tada ngejawab ke Simkuri, Ustad si emut rukun sholat teh kiam ngadeg. Dijawab ke orang dan ngamek orang. Ingat oke, rukun sholat teh madep ka kiblat. Ayeuna lamun urang keur ka kulon tuluy mengko sia malik ka belah ditu. Kenapa saya ngobrol sekeras ini? Agar kita ngerti kadang emosi kita itu diaduk-aduk. Tok riweuh. Kiai Haji Zainandang, guru kita semua, ketua Dewan Hizbah, kemarin menyampaikan tugas Persisma ngarametan sawah. Anu kotor ku urang dibersihan, lamun aya gulma, lamun aya hama ku urang dibersihan. Pemilu telir ibarat urang keur ngarametan sawah, ningali aya belut, menang teh belut dibawa, menang kan perlu tadi udag-udag, henteu da urang ngalain tukang ngurak. Ada tak ketua PC, saya nggak bakalan nerima lagi. Ustad itu milih saha. Namun ayah nunaros deh puter videona. Dengartikan yang baik berarti tara maca titik. Terus fatwana, Muslim itu harus cerdas. Saya kasih contoh. Presiden-presiden di negara maju, mereka kalau mau maju mereka bikin buku. Barack Hussein Obama yang pernah tinggal di Menteng, Jakarta, presiden pertama dengan ras Afro Amerika, beliau lalu kemudian membuat Hope, buku tentang harapan. Yang unik di kita, jama lamun erek maju teh lain nyen buku tapi nyen baligo. Jeung anu hebat, tidak ada satupun caleg dan capres anu bangetna hideung. Kabahadehan ge bodas jeung kaset. Saya mau tanya, apa yang dijualnya? Apa ide dan gagasannya? Di Amerika orang pilih partai Demokrat, orang pilih partai Republik, jelas. Kalau saya adalah seorang Kristen yang ortodoks, maka saya pasti milih partai Republik. Kalau saya Kristen liberal, saya pasti pilih partai Demokrat. Kalau saya pro kesetaraan, saya pasti pilih Partai Demokrat. Kalau saya nggak sepakat dengan penjualan senjata bebas, saya pilih Partai Demokrat. Kalau saya sepakat setiap orang boleh mendapatkan senjata, saya pilih Partai Republik. Jelas. Sekarang saya mau tanya, Anda pilih partai nomor 1 sampai nomor terakhir, basis argumentasinya apa? Apa bedanya? Pernah lihat perilaku mereka di DPRD dan di DPR? Di hadapan APBN kira-kira mirip nggak perilaku? Saya nggak apolitis, tapi saya minta kita kritis. Fatwana, pilarian nu pintar, nu sakola na beres, nu sakola na sae, anu tiasa nulis, pilih nu pintar. Ustaz kunaon presiden teh kudu pinter, sabab presiden teh engke akan diberikan kewenangan ngurus duit kita, jumlahnya kurang lebih 3.000 triliun. Sok ayeuna di dia tak aya jamaah katapang tiba-tiba jadi presiden. Teu apa kumaha cara pengelolaan APBN? Lalu kemudian dia dapat 3 triliun, dengan semangat dia mengatakan saya akan memperjuangkan Islam. 3.000 triliun saya bikin masjid. Berebet masjid kabeh. Budak sekolah teu kabayar, guru teu kabayar, jalan tetap butut, Citarum tetap meluap. Nah anu kitu nu pinter. Enggak. Makanya saya minta ayo pilih yang tepat. Terakhir tabligh, cari pemimpin tuh yang kalau dia ngomong kaharti. Di kaharti nanti ku utek lain ku tuun. Cari. Saya kan sering cerita dulu Bung Karno plus minus. Bung Karno itu kalau beliau pidato, bapak-bapak sedang di pasar, aki-aki orang menuju di sawah, kalau dengar Bung Karno berpidato ngarumpul eta teh. Ngadangukeun Bung Karno berpidato. Kenapa? Karena pidatonya jelas. Nah, ari ayeuna. Lamun aya presiden ngobrol di TV dipindahkeun channelna.
Dan ini bukan hanya presiden yang sekarang ya, kan gitunya. Cik di dia ayah anu sok ngadangukeun pidato tahunan Pak Presiden setiap tanggal 17, 18. Gitu kan. Keur kieu teh, alah Presiden menyampaikan nota APBN tanggal 16 Agustus. Alah, ieu keur kieu pindahkeun ah. Kalau kan nonton tayo. Dulu Jamiah ini pernah punya ketua umum yang sangat bagus orasi. Al Ustadz Kiai Haji Siddiq Aminullah Allahu yarham. Beliau fasih berbahasa Indonesia, fasih berbahasa Sunda, fasih berbahasa Inggris, fasih berbahasa Arab. Kalau ngejelasin umat ngerti. Sekarang kita kehilangan sosok-sosok seperti beliau. Oleh sebab itu didik anak-anak kita agar punya matinul khuluq, sidik, amanah, fatanah, dan tabligh. Agar kelak di tahun 2034 calon presiden teh lain tibatur. Tika tapak. Kan enaknya calon presiden tika tapang kampanye daging ngareuna. Saya akan bangun Indonesia jadi Indonesia yang unggul karena saya terbiasa berhadapan dengan masalah. Saya terbiasa berenang di kotornya Sungai Citarum. Sehingga sejak kecil saya punya adversity quotient, kemampuan menahan beban. Kan gitu. Kalau presiden yang orang katapang, insya Allah orang-orang itu bakal cukup gizinya. Karena orang katapang terbiasa makan gepuk tiap hari. Nah hanya jadi jawab berarti insya Allah ayah. Berikutnya musaqaful fikri. Apa musaqaful fikri? Itu ilmunya luas dan dalam. Umat Islam ini kalau mau memimpin peradaban harus punya musaqaful fikri. Muslim sejati itu karakternya musaqaful fikri. Terdapat dalam Al-Quran ada kalimat yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Kalau derajat pribadi kita dan komunitas kita, bangsa kita, jamiah kita pengen naik level, maka syaratnya kuasai ilmu pengetahuan dan teknologi. Dulu Persis itu dihitung. Bung Karno kalau mau nulis apapun di harian pikiran rakyat, dia mikir apa yang nanti akan direspon oleh Hasan lewat pembela Islam. Dihitung. Kenapa? Karena ilmu dibalas dengan ilmu, argumen dibalas dengan argumen. Sekarang kita ngelihat banyak orang berdialog tapi tidak baku hantam argumen, tapi mereka saling baku hantam sentimen. Nggak boleh pakai sentimen, Pak. Pakai argumen. Pak, kunaon bapak mah pamit tahiyat teh utek-utekan. Jawabannya teh sabab Allah teh aya di mana-mana. Jadi kieu. Cek orang NU teh geus satu hari isukan mah kieu. Bapak nanya ke orang NU na belet di sarua siga orang Persis nu belet tadi. Kang, kunaon akang mah beres salam ngusap wajah. Jawaban cek orang NU teh, lieur aing ningali maneh kikian wae. Ah itu baku hantam sentimen. Gak boleh dong. Kita sekarang pakai konsepsi imkanur ru'yah. Sahabat-sahabat Muhammadiyah masih wujudul hilal. Kang, kunaon akang marebo, saya masalah cek Muhammadiyah. Dijawab ke orang Persis, lebih banyak, lebih baik. Ari maneh kunaon salasa? Saya madhab Yusuf Kala, lebih cepat, lebih baik. Itu sentimen namanya. Sama seperti dulu, saya masih ingat betul ketika istri saya jadi ketum PP Pemudi Persis. Pemudi Persis dikritik ku Persistri sabab osok make calana, tara make rok. Akhirnya istri saya datang ke Al Ustadz Usman Solehuddin Allahu yarham, nanya, Ustadz, hari istri kayaknya ngolancingan. Apa jawaban Ustadz Usman? Nu teu meunang mah teu make calana. Kita harus jujur ya, betapa jamaah ini termasuk beberapa pimpinan itu manja. Sagala rupa teh kudu nanya, pan geus diajarkeun pakaian nu bener siga kumaha, teu kudu ditanyakeun. Ieu mau make motor, puntennya saya sebut Mio.
kertelutik ari kudung panjang eta teh barababay. Bapak-bapak di tukang ieu teh bengkok ka kanan ka kiri. Kunaon senang katutupan. Hati-hati. Kan Islam itu hadir hifdun nafs, menjaga jiwa. Jadi sepanjang apapun kerudung ibu, kalau naik motor di belakang, tolong pastikan lampu sennya kelihatan orang. Ulah kieu, da saya mah muslim sejati Ustad erek di kebaikeun kagok ati isuk pageto make jubah Superman sektor. Ada yang nanya, Ustaz kenapa harus musaqawul fikri? Saya kasih contoh saja. Palestina sampai hari ini masih terjajah karena kita tidak menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi. Lain kurang doa. Coba bapak-bapak tiga Ustaz, apanan lamun orang ngadoa mah ku Allah dibantuan mohon kasih. Tapi kan tetiasa AK-47 ditembak ka urang 48 peluru ku urang lalu kemudian ditahan dengan begini Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin anger mau. Ustaz saur saha pan eta mah kun fayakun Ustaz jadi maka jadilah sok atuh pami kitu mah aya contoh nu sanes. Bapak Ibu naik ka bangunan 17 lantai. Di lantai 17 cobi murang. Masih nggak kun fayakun? Nggak bisa. Israel perang dari mulai 1917, 1948, 67 sampai 70, 70 sampai 71, dan hasilnya semua menunjukkan Palestina kalah. Kenapa kalah? Karena Israel memiliki kemampuan alat utama sistem kesenjataan yang lebih modern. Kumaha cara ngeleh ke dana? Kita harus mengulang yang terjadi 29 Mei tahun 1453 di Kekaisaran Bizantium yang berpusat di Konstantinopel ketika Muhammad Al-Fatih menaklukkan Konstantinopel. Nah gitu. Otak pemuda Persis teh bahas saha Muhammad Al-Fatih. Tingali kalakuanana siga kumaha. Ame urang mirip. Muhammad Al-Fatih itu kenapa bisa menaklukkan Konstantinopel? Hiji, sejak usia 5 tahun dia dan sahabatnya rajin tahajud dengan bacaan-bacaan yang panjang sehingga kuda-kudanya kuat. Jadi kuda-kuda teh dilatih teh dina salat lain dina futsal. Gitu. Lalu kemudian Muhammad Al-Fatih itu rajin belajar Quran dan hadis. Muhammad Al-Fatih menguasai ilmu fisika dan kimia terapan sehingga pada usia yang cukup ia bisa membuat alat utama sistem kesenjataan, bikin meriam Pak. Yang sekarang meriam itu diambil ke Inggris, disebutlah sebagai heritage-nya Inggris, padahal dibangunnya di Turki. Dulu kita itu pemilik senjata paling canggih. Ayeuna hayu Ustaz bahelah make bambu runcing. Sekarang itu nggak gitu. Perang itu sekarang adalah pakai perang udara. Dari atas diboman, nyes beres, sekarang kemudian pasukan infanteri diturunkan ke bawah. Buat apa? Meresan mayat, nyes gitu. Oleh karena itunya, tolong ya takbir itu juga kenceng boleh, tapi ikhtiarnya juga harus lebih kenceng. Ya mah demo Palestina, takbir, Allahu Akbar. Hari donasi 2.000. Nah, gitu. Kayak ini pembangunan Masjid Uswatun Hasanah. Nah saya seneng tuh, ini masjid bener bangunan teh kayak gini. Pika lucuin. Iya mau masjid teh remang-remang ya Allah, ya teh kape dangdut atau mana? Ini masjid harus terang. Masjid ini harus baik. Gimana caranya bisa terbangun? Caranya kita bangun ini sama-sama. Ya. Tuh diserat di itu nagenya, hubungi lebih lanjut Ustadz Cece Ridwan SPDI, nomor teleponnya disebar. Hanya ini kurang modern, harusnya dikasih QR dong. Jadi orang keter QR-nya ke situ lalu kemudian langsung donasi pakai handphone. Tapi garaduh teh rekeningna. Ari henteu mah percuma. Gitu. Ayo kita teh agak maju. Saya kemarin diminta di Baitul Mughni ngasih masukan ke bank ke masjid yang dimiliki oleh Bank Jabar Banten. Saya bilang gini,
Saya aneh, saya bilang Baitul Mugni masih nyebarin kotak. Cukup curious. Orang truk lalu kemudian langsung donasi. Gitu. Tapi hari itu ayah mata nanaon. Sok eta nomorna ayah, tempatna ayah, sok bangun. Kalau di sini yang hadir 1000, ya, hek iya 10 miliar cukup kan dengan 10 juta seorang. Beres langsung. Ustadz tong 1 juta tuh. Saya mah gini aja. Kalau kita bayar di sini, semua orang ngeluarin duit 100.000. Jadi 1.000. 100 juta. Beres. Sok siap tuh. Mun siap saya nyontohan. Ngantong ayang lebih letik batan saya. Terus si ibu paling ngakak. Ulah Ustaz, ulah omat, ulah. Ribu Ustaz. Bu, kenapa Allah ke Nabi Ibrahim itu minta Ismail? Gak minta rumahnya, gak minta uangnya. Kunaon cik? Sabab anu dipika cinta, dipika asih luar biasa ku Ibrahim teh Ismail. Jadi Ibrahim mengajarkan memberikan yang terbaik, yang paling dicintai. Sok ayeuna sing jujur. Aya 100.000, 50.000, 2.000, mana yang paling ibu cintai? Mun aya nu 2.000 dikunculkeun wae enggak cinta. Mana yang paling dicintai? 100.000. Mau nggak jadi pengikut milah Ibrahim? Jadi kada sabaraha? Cak. Ya. Nah, berikutnya setelah Mustaqaful Fikri apa? Nah makanya gini ya, dalam konteks Mustaqaful Fikri ini Imam Al-Ghazali ngajarin sama kita bahwa ilmu itu ada yang fardu ain, ada yang fardu kifayah. Yang fardu ain itu ilmu agama. Saya minta semua jamaah yang ada di sini ngajarin ilmu agama sama anaknya, dan anak harus menguasai dengan penuh. Budak teu bisa matematika dibantuan ku kalkulator, budak teu bisa bahasa Inggris dibantuan ku translator. Tapi lamun budak teu bisa sholat, teu bisa diwakilan ku Ustadz Cece Ridwan SPDI. Padahal aya nomorna, ibu-ibu teh Ustadz hapunten ayeuna teh bade salat duhur pun anak teu tiasa panuhun Ustadz salat 8 rakaat. 4 rakaat kanggo Ustadz, 4 rakaat kanggo pun anak, artosna ditransfer. Nu paling ripuh aya pasangan suami istri, anak-anak muda baru nikah. Malam harinya mereka melakukan hubungan suami istri. Subuh-subuh 3:30 ngetrok bumi Ustadz Cece Ridwan SPD. Bae meh viral. Assalamualaikum Ustadz Cece, mohon kunaon? Cek si awewe teh, Ustadz maaf ya aku teh baru ngerti ya. Ternyata setelah hubungan suami istri teh harus mandi itu teh Ustadz. Aku teh belum bisa, gimana kalau Ustadz yang mandi? Lamun gitu eureun tanu nyalege, eureun nu nyapres ke maning jadi Ustadz. Eta Ustadz dari gue itu nu aing kunaon teh kitu. Makanya dicek satu-satu anak kita itu. Ada nggak yang pernah ngecek anaknya? Mandi junubnya udah bener apa belum? Wudunya udah bener apa belum? Wudu itu misalkan sunnah yang paling kecil aja, ngambil air pakai tangan kanan, dihirup masuk ke mulut, dihirup masuk ke hidung, lalu kemudian dikeluarkannya itu dengan tangan kiri. Kan itu sunnahnya. Ya Allah rujit wudu nate. Tadi cuk. Iya aya jelema nu tidak aing ge bisa. Betul lagi sunnah tuh. Coba. Ini hal elementer, Pak. Hal mendasar. Tah anak kita teh yang paling penting mah bisa agamana. Keun lain mah insyaallah bakal nuturkeun. Ya, maka bersyukur ya yang anaknya mau masuk pesantren. Kudu syukur. Anak saya dari 4-3 masuk pesantren. Anak pertama cuma yang pertama yang nggak masuk pesantren. SMP-nya di SMP 5 Kota Bandung. Tapi setiap malam dia belajar di Gumuruh, nahwu, sorof, balaghah, mantik, usul fikih, ulumul Quran dan ulumul hadis.
Saya bilang kakak boleh masuk SMP 5, tapi ilmu agama tetap harus kakak kuasai. Sabab eta nu bakal nulungan kakak dia yaumul hisab. Adik-adiknya masuk pesantren, yang paling ngegas masuk pesantren anak saya yang ketiga, namanya Azri DLH. Kasep budak. Karena memang anak ini kelebihannya di situ, kasep bu. Kemarin saya upload di IG, Ustadz iya eta orang kalina siga sojongki. Emang kasep. Wani diriungkeun kasep. Kasep udah. Tapi anak ini tinggal di pesantren 1 tahun 2 kali di dugulan. Aya we nyeun masalahna teh. Ustadz nakal, anak saya nakal. Bayangkeun batur asup ka pasantren peuting-peuting, budak eta leungit. Sa pasantren riweuh. Nelpon ke saya, Ustadz, Azri pulang nggak? Enggak, saya bilang. Tapi di sini nggak ada. Ngagebeg. Sahawai Azri dengan beberapa temannya tenang. Bahaya berjamaah gitu. Setelah itu jam 1:30 baru ada berita dari pondok Ustad. Ternyata Azri itu ada di mana? Di masjid. Budak teh nyeruk-ruk di masjid, jeung babaturan-babaturanana ngapalkeun Quran. Salah tetap. Saya bilang, Zri, tetap kamu tuh salah. Kamu tidak taat pada aturan. Dasar budak pinter. Jawabnya teh ke Pak. Apa salahnya Azri belajar Quran di masjid? Mulia mana kamar pondok dengan masjid? Nah, teh dasar anak aing Tapi saya kesampaikan, ingat Ji, atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Pemimpin di pondok itu para masyayikh, wajib kamu taat. Di dugulan. Anu kadua batur maka pasantren eueuh nu mawa handphone, der budak teh mawa handphone. Ustadznya nelpon, Ustadz Datan mohon maaf, ini kenapa Azri bawa handphone? Henteu cenah, handphone pun anak mah aya dina laci ibuna. Da aya, Ustaz. Akhirnya diliatin, ternyata ada. Saya diminta datang ke pondok. Terus saya nanya, Azri, ari ieu ti saha? Jawabannya Pap, Azri teh ngajak beberapa teman Azri kudunan buat beli handphone. Kan saya bilang nggak boleh beli handphone itu, nggak boleh pegang handphone itu. Lalu kemudian dia ngobrol, Pak tahu nggak, doa seorang ibu pada anaknya itu nggak ada yang bisa menghijab, siapapun nggak ada. Oleh karena itu apa hak pondok menghalangi Azri berkomunikasi dengan ibu kandungnya Azri? Gagah sih eta alasan. Terus saya nanya, kalau gitu kenapa yang udunannya tidak hanya Azri, tapi yang kemudian yang dihukumnya hanya Azri? Jawabannya gini, Azri bilang ke pondok bahwa inisiatif itu ada di Azri, jadi biarkan Azri sebagai pemimpin yang mengambil tanggung jawab. Eta pamimpin. Lain dia mah duka saya tengarti nu ditanda tanganku saya pan euple eta. Ya. Dah lah ya, yang terakhir. Yang terakhir. Sampai jam berapa, Sat? Oh, sampai jam 7. Udah beres atau saya gitunya. Ya, yang terakhir ini aja lah. Qadirun alal kasbi. Saya minta umat Islam itu, dan Imam Hasan Al-Banna minta ke umat Islam itu, kalau pengen disebut muslim sejati, jadilah orang-orang yang mandiri secara ekonomi. Umat ini akan jadi umat yang disegani kalau umat ini mandiri, tidak menggantungkan pembangunan fisiknya pada pihak-pihak lain. Persis dulu nggak pernah minta bantuan ke pemerintah, tapi kita bisa bangun ratusan pesantren. Oleh karena itu, kalau kita berhadapan dengan pemerintah, kepala kita tegak dan kita menegakkan amar ma'ruf nahi munkar dengan cara yang luar biasa. Dan tolong dicatat, kenapa hal itu bisa terjadi? Karena jamaahnya juga jihad bi amwalnya keren. Iya, mau pemerintah ngasih bantuan
jamaah teh ya Allah ih kunaonnya Persis teh anu mah nampa bantuan ti pamarentah padahal mah teu kudu. Tapi si jamaah eta nage bantuan. Lah terus ngabangun kudu kumaha? Saya mendirikan sekolah kecil-kecilan di Cileunyi, namanya SD Sedunia. Saya 5 tahun terakhir ini jadi ketua Jabar Bergerak yang kebetulan kantornya pertama kali di rumah dinas gubernur, Kang Emil. Kang Emil beberapa kali bilang gini sama saya, Ustadz Datan kan punya sekolah, sok atuh minta bantuan ke APBD Jabar. Apa jawaban saya? Saya dengan teman-teman muda di Cileunyi bangun sekolah, itu sebagai bentuk keterlibatan kami ikut serta menghadirkan kecerdasan bagi anak-anak bangsa. Jadi saya menolak bantuan itu. Jadi ngadu, boleh dicek ada nggak APBD Jabar yang masuk ke sekolah saya. Ini cara kita menjaga marwah. Tapi harus seiring sejalan, jamaahnya dan teman-teman baiknya itu harus banyak yang juga mau bangun. Terus kalau ada yang nanya, Ustaz kalau gitu boleh nggak kita minta bantuan ke pemerintah? Boleh. Kenapa? Karena kita bayar pajak. Saya kasih contoh, tadi saya di situ dikasih minum. Ustaz iya cenah, Ustaz badai teh, badai susu. Saya bilang abdi mah ciherang. Saya minum air putih, TGM. Ya, air putih itu mereknya TGM. Mereknya naon? TGM. Ya, mereknya TGM. Ingat ya. Mereknya teh naon? TGM. Omat, TGM. Saya minum TGM. Itu setiap saya minum satu botol kecil, satu aqua gelas, satu TGM gelas, maka kita ikut nyumbang sama pemerintah. Dan Persis nyumbang pemerintah dari tahun 1945. Pajak kita dikumpulin. Jadi juga saya juga pengen menyampaikan kalau kemudian suatu saat Persis dapat kebaikan dari pemerintah, itu sebetulnya bukan kebaikan, itu tabungan pajak kita yang bertahun-tahun dititipin sama negara, kita ambil. Tapi saya tetap lebih baik qadirun alal kasbi, hayu orang jadi mandiri. Saya ngobrol ke ustad-ustad muda, ya ustad-ustad muda teh sing mandiri secara ekonomi. Karena kalau ustad mandiri secara ekonomi, dia tidak menitipkan perutnya sama jamaah, maka ngobrol di jamaah manapun lidahnya akan bebas. Dia mah ngobrol di jelema nu beunghar, tara ngabahas zakat. Da sieun tersinggung. Nu euple, apa teh jelema teh miskin kabeh, ngobrolkeun haji. Cek masyarakat teu boga teh kieu, goblok sih ieu aing. Ngobrolkeun haji-haji wae aing mah salat Jumat ge hese. Ngobrol depan pemerintah, nggak mau bahas ayat-ayat yang punya relevansi dengan pemerintahan. Ayat-ayat yang punya relevansi dengan integritas. Kenapa? Sieun teu dijadwal. Maka saya punya kerjaan. Kerjaan saya sederhana, kerjaan saya itu nulis. Dan mohon maaf ya, kadang saya juga suka agak galau kalau berdoa tuh, ya Allah mudah-mudahan para pemimpin teh palinter. Tapi di sisi lain, namun para pemimpin palinter, mereka akan berhenti minta teks pidato dari saya. Pekerjaan saya itu jadi penulis pidato. Itu kerjaan saya. Nulis pidato bagi beberapa orang. Jadi, alhamdulillah, saya ngerasa bebas kalau ngomong dimanapun. Teribu-ribu teuing lah gitu kan. Lamun ternyata misalkan ngaji di pasianana sakedik teu ngarasula. Malah lamun apal saeutik sok ditelepon panitiana isuk pagi teh mah teu kudu mere ka urang mah. Jeung bari datang eta teh. Bari datang ieu mah teu kudu mere, bari pas diundang teu datang deui pan eueuh. Saya gitu. Itu prinsip. Nih, saya kasih tahu ya, Kiai Haji Hasyim Asy'ari dulu beunghar tah. Juragan tanah. Ahmad Dahlan waktu muda sudah haji. Hasan ya Allah datang ke Bandung bikin vulkanisir baru. Hasan datang ke Bandung lalu kemudian bisnis tekstil. Sehingga dia punya kemandirian. Karena dia punya kemandirian juga dalam bersikap. Oleh karena itu ajarin anak-anak kita
urang Persis, urang NU, urang Muhammadiyah, urang nanaon ge umat Islam, yuk kita meningkatkan taraf hidup kita. Dan cara kita ningkatin taraf hidup kita adalah kita berubah jadi generasi terdidik. Sok jadi generasi terdidik. Sampai saya pernah ketemu dengan Kiai NU di Australia, di Melbourne, namanya Profesor Nadir Shah Hussain. Profesor Nadir Shah Hussain itu satu-satunya guru besar ilmu hukum di Melbourne Uni yang bukan orang Australia. Bapaknya Pak Ibrahim Hussain, pendiri perguruan tinggi ilmu Quran di Jakarta. Anaknya pintar, meskipun dalam beberapa hal banyak disebut beliau ini sebagai orang liberal, tapi saya takjub sama beliau. Beliau ngobrol gini, Ustaz Datan, saya itu kagum melihat Persis itu. Kenapa Gus? Persis itu tumbuhnya di perkotaan. Udah emang Pak, sok tinggal. Persis itu tumbuhnya di perkotaan. Pajagalan, itu perkotaan. Di Tasik, dekat Pasar Lama. Di sini Pamengpeuk, Banjaran. Kalau kita lihat kenapa hidupnya di situ, karena itu pusat pertumbuhan ekonomi. Jadi sebenarnya nama urang teh katurunan nu baleunghar. Ngan sigana urang teh katurunan kadalapan. Ari beunghar 7 turunan. Saya kalau job gitu, sadatan Persis mah beunghar, nya teh beunghar lagi 7 turunan ngan kuring katurunan kadalapan. Nah makanya saya minta yuk kita bangkitkan semangat ekonomi ini ya. Makanya TGM itu beli, karena itu produk kita. Di sini ada Ibu Persistri ngicaran kaos kaki, support. Kita mau beli kopiah, cari yang kira-kira kopiahnya mirip jamaah Persis. Kenapa? Biar nanti zakat infak sedekah wakafnya juga kembali ke Persis. Gitu. Ya gitu. Dah gitu aja. Makasih ya udah dengerin saya. Dan saya seneng bisa hadir di tempat ini. View-nya enak. View-nya enak. Saya baru ngaji di view-nya yang kayak gini gitu. Ngingetin saya kalau ke Swiss kayak gini gitu. Serius loh. Jadi di pinggir itu ada sungai gitu. Keren. Kalau boleh saya tugasin gini ya, nanti kalau kita ngaji lagi di sini, ini jadilah bisa nggak ini jadi kawasan, karena ini sering kita pakai, ini jadi kawasan percontohan. Bikin taman di sini yang indah. Agar nanti ngajinya itu mirip di Swiss. Nanti kalau butuh saljunya, gitu, butuh saljunya, nanti kita bikin lah ya, tina kain kapuk. Tidak kapas gitu kan. Karena gini, karena kadang bagi teman-teman muda tuh kelihatan ya, mohon maaf ya Bu ya, saya bisa ngelihat mana yang muda, mana yang kurang muda. Kadang mereka itu butuh juga tempat yang instagramable, yang bagus kalau di-upload di Instagram. Jadi yes, pagi ini lagi ngaji nih sama Ustaz Tatang. Tapi kan hari backgroundnya butut nanya jadi nanti kalau ada background bagus mah kan lebih keren. Saya doakan ibu-ibu, bapak-bapak, teteh-teteh sehat-sehat ya. Harus rajin ngaji ya, harus rajin saum ya, selalu. Ya udah gitu aja ya Ustaz, atur nuhun semuanya. Kita doakan yang sakit-sakit juga mudah-mudahan sembuh ya. Yang nggak punya uang mudah-mudahan dikasih uang sama Allah. Yang punya hutang mudah-mudahan lunas. Yang mau nikah mudah-mudahan dimudahkan jodohnya. Begitu juga yang mau nikah lagi. Ujung-ujung amin. Saya kira itu saja. Hatur nuhun wa jazakumullahu khairan katsira. Allahu yakhudhu bi aidina ila ma fihi khairun lil Islam wal muslimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu ikutin. Ngaturkeun jazakumullah khairan katsiran fa